kenapa mau datang ke dalam dunia? Karena ya, karena dia Di sebuah desa yang jauh dari kerajaan, penduduknya belum pernah melihat seperti apa rupa raja mereka yang tinggal di istana kerajaan. Pada suatu hari, ada seorang petani sedang bekerja di ladang. Badannya terlihat lemah. Nampaknya ia sedang sakit. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat sama-sama. Bagaimana ini? Kepalaku benar-benar sedang sakit, tapi aku harus mencabut rumput-rumput ini agar tanaman ini bisa tumbuh subur. Aku tidak akan mendapat upah kalau aku tidak menyelesaikan pekerjaanku. Kelihatannya Bapak sedang tidak sehat. Iya, kepalaku sedang sakit sekali. Tapi aku harus bekerja agar bisa mendapat upah, agar keluargaku bisa makan hari ini. Kalau begitu, biarkan saya membantu Bapak menyelesaikan pekerjaan Bapak. Oh, benarkah? Benarkah Bapak akan menolong saya? Oh, itu sangat berarti sekali. Benar, sekarang duduklah di sana, minumlah air ini dan beristirahatlah. Terima kasih Tuhan untuk Bapak yang baik hati itu. Karena kebaikannya, keluargaku tetap bisa makan hari ini. Di tempat lain di desa itu, dua orang pengangkut barang sedang bekerja. Yang kecil nampak kepayahan mengangkat karungnya. Ia ingin seseorang membantunya. Apakah ada yang mau membantunya? Kawan, bisakah kau menolongku? Karung ini berat sekali. Tidak bisa. Aku sudah menyelesaikan bagianku. Kamu kerjakan saja bagianmu. Aku mau pulang dan tidur. Apakah engkau membutuhkan bantuan? Iya, maukah Bapak menolong saya memindahkan karung-karung ini? Ayo, kita angkat bersama. Saya tidak mengenal Bapak, tapi Bapak telah berbaik hati menolong saya. Semoga Tuhan memberkati kebaikan Bapak. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Sampai jumpa. Di tempat lain di desa itu, dua orang sahabat sedang bertengkar tentang siapa yang paling penting di antara mereka. Apakah si
kaya ataukah si pintar? Siapakah yang lebih penting? Yuk kita lihat sama-sama. Aku paling pintar di desa ini. Tapi orang tuaku paling kaya di sini. Pintar itu lebih penting dari kaya. Kaya itu lebih penting dari kepintaran. Tidak, pintar lebih penting. Tidak. Hei anak-anak, sekalipun pintar dan kaya itu tidak penting jika kalian sombong dan tidak menolong orang lain. Kaya dan pintar itu menjadi berguna jika kalian gunakan untuk menolong sesama. Bukankah benar apa yang dikatakan pengembara itu? Itu benar sekali. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan kerajaan. Ia memberitahu bahwa raja akan melewati desa itu. Mereka sangat terkejut, tapi merasa senang karena mereka akan melihat raja mereka. Pengumuman, sebentar lagi raja akan melewati tempat ini. Mohon semua bersiap-siap untuk menyambutnya. Dia orang yang pernah membantu saya menyelesaikan pekerjaan saya di ladang waktu saya sedang sakit. Dia yang telah menolong saya memikul karung-karung di gudang. Dan dia melihat saya membiarkanmu kesulitan. Maafkan saya. Dan dia yang telah menyelesaikan pertengkaran kami. Dia adalah raja negeri kita, tapi dia mau membantu kita orang biasa ini. Berarti kita pun harus mengikuti teladan raja untuk menolong sesama supaya hidup kita lebih berguna. Setelah hari itu, warga di desa itu lebih peduli satu sama lain. Mereka meneladani sang pengembara yang walaupun ia seorang raja, ia mau menolong setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa mengharapkan balasan.
punya ranjang, punya kamar lebih bagus dari ini. Nah, tapi ada seorang raja, adik-adik ya. Raja dia punya bukan cuma kota. Dia punya bukan cuma satu negara. Dia bukan cuma punya satu benua lebih besar lagi, tapi dia punya seluruh dunia dia punya. Nah, raja ini mau lahir ke dalam dunia. Kira-kira dia ranjangnya seperti apa ya? Ranjangnya seperti apa ya? Kalau anak raja ranjangnya seperti apa kira-kira adik-adik? Pasti bagus, terus busanya yang bagus, bajunya juga bagus kan? Ya, tetapi ada seorang raja yang punya dunia. Yang punya segala dunia ini, yang punya alam semesta dan isinya. Dia mau datang ke dalam dunia ini. Lalu, apa yang dia miliki? Coba, ini apa? Gambar apa adik-adik? Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Palungan, ya. Palungan tuh tempat tidur bukan? Bukan. Palungan itu tempat makan untuk domba, ya. Domba-domba makan di palungan. Lalu isinya dikasih ada makanan domba gitu ya. Nah, adik-adik, inilah tempat tidur dari seorang anak raja, ya. Kasurnya bukan kasur yang seperti kita tidur, tapi jerami. Tahu jerami adik-adik? Rumput kering. Sakit nggak ya kira-kira kalau kita tidur di situ? Sakit ya, gatel, ya. Lalu bajunya juga tidak sebagus baju adik-adik. Bajunya cuma dibungkus kain lampin, ya. Cuma kain dibungkus. Nah, adik-adik, siapa ya bayi itu? Tuhan Yesus. Pintar Brian, 100 buat Brian ya. Ternyata Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Lalu ranjangnya juga palungan ya adik-adik. Kita tidak lahir di kandang, tapi Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, yang punya dunia ini, yang punya isinya. Tapi dia mau lahir loh di dalam palungan. Dia mau lahir di kandang binatang karena tidak ada tempat lain selain kandang binatang ini ya. Hanya ini kamar yang bisa ditempati oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus seorang raja di atas segala raja mau datang sebagai hamba ya. Adik-adik tahu hamba? Adik-adik punya pembantu di rumah? Ini hamba lebih lagi ya. Kalau pembantu bisa kita minta tolong untuk bantuin, tetapi kalau dia tidak mau, ya lalu bisa dia pergi, dia bisa keluar. Kalau hamba itu harus turut sama tuannya, ya, harus, ya. Jadi adik-adik, Yesus ini adalah datang ke dalam dunia. Seorang raja mau menjadi hambanya, bukan untuk menjadi raja di istana, ya. Kalau adik-adik bilang anak raja pasti nanti gantiin jadi raja, tinggalnya di mana? Di istana. Tapi Tuhan Yesus tidak tinggal di istana. Dia tinggal di rumah. Di rumah mana? Seorang anak tukang kayu bapaknya ya. Jadi rumah yang sederhana sekali. Dan dia datang untuk bukan menjadi raja yang tinggal di istana, tapi dia datang untuk menderita. Wah, kok menderita? Raja datang buat menderita? Iya, karena dia mau menjadi manusia. Yesus yang raja mau menjadi manusia yang mengalami lapar, haus, kemudian dihina orang, disiksa. Yesus mengalami penyiksaan, Yesus mengalami penderitaan, dicaci maki, tidak diterima oleh orang. Yesus harus menerima itu karena dia datang
ke dalam dunia ini untuk mengasihi. Iya, karena Dia mengasihi kita semua, ya. Kita semua orang yang berdosa, orang yang tadinya mau melawan Tuhan, orang yang suka berbuat dosa, suka berbohong, suka melawan orang tua, suka malas belajar, suka melawan guru, lalu suka berkelahi tadi ya, tidak mau nolong orang. Nah, kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita semua sehingga Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau datang karena Dia kasih kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, siapa yang hafal adik-adik? Ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Ayo, yang hafal kita baca, kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagus. Yang belum bicara nggak hafal ya yang di depan. Tapi bisa ikutin pelan-pelan ya. Nah, adik-adik kenapa mau datang ke dalam dunia? Karena Iya, karena Dia mengasihi kita semua, mau mengorbankan dirinya, betul ya. Karena Yesus mengasihi kita semua, orang berdosa. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Nah, Tuhan juga beri firman-Nya kepada kita lewat Alkitab. Tuhan berikan Alkitab buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita taati. Waktu kita baca firman Tuhan, bukan cuma dibaca, tapi juga dilakukan. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Wah, suka. Yang lain? Yang lain? Nggak pernah baca Alkitab. Baca seminggu sekali di gereja gitu ya. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Cuma, wah, bisa. Wah, bagus ya. Yang belum tunjuk tangan, nah kita juga mau belajar supaya Tuhan boleh kita mengenal makin dalam lagi, kita makin mengenal firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ya. Adik-adik, oleh sebab itu kita harus baca Alkitab. Kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita, anak-anaknya. Tuhan melindungi kita, ya. Tuhan menjaga kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Waktu adik-adik sedih, biasanya adik-adik ngapain? Ngapain kalau lagi sedih? Aku lagi sedih. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Berdoa, tidur katanya ya. Ya, adik-adik berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan tahu waktu kita berdoa? Tahu. Tuhan tahu waktu kita berdoa ya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Oh, ya. Jadi adik-adik, Tuhan menjaga kita semua. Dan terakhir, ya, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan juga memberi keselamatan kepada kita ya. Tuhan mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat kita semua orang berdosa, buat adik-adik, buat papa mama, buat opa oma, buat semua kita orang berdosa ya. Tuhan mau selamatkan kita. Ya, adik-adik. Nah, itu ya, adik-adik, Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita semua adik-adik boleh mengatakan seperti yang Maria katakan. Lukas 1 ayat 38. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Waktu Maria didatangi oleh malaikat
dan mengatakan akan melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus, ya. Lalu Maria mengatakan apa kepada malaikat? Maria mengatakan, aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah perkataanmu menurut jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, coba adik-adik ulangin perkataan ini ya. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita ulang lagi ya. Maria mengatakan di dalam Lukas 1 ayat 38, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Siapa yang mengatakan ini? Maria. Adik-adik mau mengatakan ini? Kalau Tuhan bilang, JJ hari ini harus berdoa. Lalu JJ bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Brian, kalau Tuhan bilang kepada Brian, lalu Brian bilang apa? I love you, Lord. Ya. Ya. Ya, itu ular lambang daripada setan, ya. Iblis. Ya, jadi adik-adik, kita ulang sekali lagi. Pada saat Tuhan mengatakan kepada kita, hai anak-anakku, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbohong lagi, baik kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada teman. Jangan lagi melawan orang tua, jangan melawan guru, jangan berkelahi dengan teman, jangan malas. Lalu kamu bilang apa? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Belum semua, berarti belum semua mau ikut. Belum semua mau menjadi hamba Tuhan. Semua mau menjadi hamba Tuhan? Ya, kalau mau kita katakan sama-sama lagi ya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, adik-adik, bukan cuma omongan kita, tetapi sungguh-sungguh kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya kita menjadi anak-anak terang, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, adik-adik, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau boleh memimpin hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja. Tuhan terus pimpin kami supaya kami bertumbuh makin mencintai Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Pakai kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.